Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10 Allah Ta'ala menyebutkan dua dzikir. Tapi nanti setelah kita membahas tafsirnya dengan seksama, kita akan mendapati bahwa perintah dzikir di dalam ayat 9 dan di dalam ayat 10 itu ternyata berbeda. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho Allah, wajib kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena sampai dengan detik ini kita senantiasa diberikan nikmat dan rahmatnya yang luar biasa. Kita masih diberikan hari Jumat. Tidak hanya itu, hari Jumat yang kita alami saat ini, hari Jumat dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman. Di mana di saat yang sama saudara-saudara kita diberi hari Jumat dalam keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan diharapkan. Maka oleh karena itu, mari kita syukuri hari Jumat ini. Karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Fungsi dari sholat 5 waktu, fungsi dari ibadah Jumu'ah, dan fungsi dari ibadah Ramadan adalah sebagai penghapus bagi dosa-dosa yang dilakukan di antara waktu-waktu tersebut. Jadi hari Jumat ini nikmat yang luar biasa yang masih Allah berikan kepada kita semua. Karena dengan hari Jumat ini berarti Allah Ta'ala masih memberi kita kesempatan untuk kembali mendapatkan ampunannya sepekan ke belakang. Maka wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Mari kita jemput ampunan Allah tersebut dengan cara menyempurnakan ibadah Jumu'ah kita. Mari kita selalu perbaiki ibadah Jumu'ah kita. Jangan merasa cukup hanya dengan sholatnya saja. Kita sempurnakan ibadah Jumu'ah kita mulai dari bersucinya dari rumah, dari tempat kita berangkat. Kemudian berangkat ke masjid dengan tenang, artinya adzan belum dikumandangkan. Kemudian sampai di masjid bisa sholat sebanyaknya, berarti adzan masih jauh. Khutbah belum dimulai. Kemudian ketika khutbah sudah dimulai, mendengarkan dengan baik. Lalu setelah itu ketika sholat dengan khusyuk. Maka kata Rasulullah SAW, siapa yang melakukan urutan itu semuanya, mereka lah yang mendapatkan ampunan Allah selama 1 pekan ditambah 3 hari. Berarti pahala diterimanya Jumat kita, jika semua urutan itu tadi kita laksanakan, kita akan mendapatkan ampunan Allah Ta'ala 10 hari ke belakang. Padahal kita semua tahu 1 pekan dari Jumat ke Jumat itu hanya 7 hari saja. Maka oleh karena itu, mari kita selalu perbaiki Jumat kita. Kalau seandainya di hari ini, di Jumat ini kita datang qadarullah ketika khutbah sudah dimulai,
Maka mari kita rencanakan dari sekarang, ya Allah, Jumat depan saya ingin sudah berada di masjid sebelum khutbah dimulai. Karena kalau kita melihat penjelasan para ulama bagi mereka yang datang ke masjidnya sesaat sebelum khutbah dimulai, maka pahalanya adalah seperti orang yang berkurban sebutir telur. Jadi pahala Jumat yang seperti berkurban unta, sapi, kambing, ayam, telur bukan karena safnya, tapi saat dia datang itu pada saat jam berapa. Bagi yang paling duluan masih jauh dari khutbah itu unta. Setelah itu sapi, setelah itu kambing, setelah itu ayam. Nah, sesaat sebelum khutbah telur. Kalau sudah khutbah, wallahu a'lam. Karena Rasulullah SAW hanya menyebutkan 5 pahala itu. Tapi tentu hanya kepada Allah kita berharap semoga Allah menerima sholat Jumat kita, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni dosa-dosanya 1 pekan ke belakang. Jemaah sholat Jumat yang sama-sama harapan ridho Allah, di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10 Allah Ta'ala menyebutkan 2 zikir, 2 perintah zikir. Di ayat 9 Allah menyebutkan tentang perintah zikir, di ayat 10 pun Allah menyebutkan juga tentang perintah berzikir. Tapi nanti setelah kita membahas tafsirnya dengan seksama, kita akan mendapati bahwa perintah zikir di dalam ayat 9 dan di dalam ayat 10 itu ternyata berbeda. Di dalam ayat 9 Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila dipanggil atau apabila sudah waktunya untuk Jumatan, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk berzikir. Bersegeralah untuk zikrullah. Wadarul bai', dan tinggalkan jual beli. Dan tentu yang dimaksud dengan jual beli di sini adalah semua aktivitas duniawi. Tinggalkan ketika sudah waktunya Jumatan, bersegera untuk melakukan zikrullah. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang dimaksud dengan zikrullah di dalam ayat 9 tersebut? Karena kalau zikrullah yang kita pahami, yaitu menyebut nama-nama Allah, menyebut asmaul husna, menyebut kalimah-kalimah thayyibah dengan lisan kita. Itu kan yang sering kita pahami zikrullah itu. Sehingga kalau ada istilah zikir setelah sholat, ya bacaan-bacaan kalimah-kalimah thayyibah yang kita baca setelah sholat. Zikir pagi, zikir petang, yaitu kalimah-kalimah thayyibah yang harus kita baca ketika pagi dan petang hari, yaitu ketika ba'da subuh dan ba'da asar. Nah, sekarang Allah Ta'ala menyuruh kita kalau sudah waktunya Jumatan, bersegeralah untuk zikrullah. Apakah yang dimaksud dengan zikrullah di sini adalah menyebut kalimah-kalimah thayyibah, menyebut asmaul husna? Karena kalau itu yang dimaksud, ya sudah, di tempat masing-masing juga bisa. Tetapi faktanya Rasulullah SAW memberikan contoh bahwa yang dimaksud dengan zikrullah di situ bukan hanya sekedar menyebut kalimat thayyibah, tapi yang dimaksud adalah rangkaian sholat Jumu'ah, mulai dari khutbah Jumatnya sampai sholatnya selesai. Di mana dalilnya? Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menerangkan tentang keutamaan hari Jumat. Bahwa di antara keutamaan hari Jumat itu adalah bahwa setiap hari Jumat Allah Ta'ala mengirimkan malaikat khusus untuk berdiam di pintu-pintu masjid. Mengapain? Mau apa? Apa yang mereka lakukan? Untuk menulis setiap orang yang datang. Nah, namun ketika idza hadara atau idza kharajal imamu, ketika imam sudah datang untuk melakukan khutbah,
para malaikat ini berhenti mencatat. Tawaw suhuf, mereka menutup catatan nama-nama orang yang datang. Untuk apa mereka menutupnya? Hadratil Jumu'ah atau hadratil masjid, mereka masuk ke dalam masjid untuk apa? Yastami'una dzikra, untuk mendengarkan zikir. Nah, jadi para malaikat yang disuruh untuk mencatat orang-orang yang datang Jumatan itu, mereka berhenti mencatat ketika khutbah akan dimulai. Kemudian para malaikat itu masuk ke dalam masjid, yastami'una dzikra, untuk mendengarkan zikir. Apa yang maksud dengan zikir di sini? Khutbah Jumat. Maka dari hadis ini dan dari ayat yang tadi jelas bahwa ini maksud dengan zikrullah di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 adalah khutbah Jumat dan setelah itu sholatnya. Maka jelaslah fas'au ila dzikrillah tadi perintah dari Allah Ta'ala untuk segera mendengarkan khutbah Jumat. Makanya ibadah Jumat kita yang wajib tidak hanya sholatnya, mendengarkan khutbahnya pun wajib. Oleh karena itu mari kita perbaiki Jumatan kita perbaiki. Ketika kita tahu bahwa jam berapa nih di masjid ini mulai adzannya, maka sebelum itu kita berusaha sudah berada di masjid. Supaya apa? Supaya kita melaksanakan kewajiban tadi, yaitu mendengarkan khutbah Jumat. Maka dari ayat 9 ini juga kita bisa menyimpulkan bahwa makna zikrullah tidak hanya menyebut kalimah-kalimah thayyibah, tidak hanya menyebut asmaul husna, tetapi zikrullah juga termasuk di dalamnya mendengarkan nasihat, mendengarkan kajian keislaman, mendengarkan khutbah, atau juga mendengarkan bacaan-bacaan Quran, bacaan hadis, dan semua kebaikan lainnya, itu termasuk ke dalam kegiatan zikrullah. Maka semoga Allah Ta'ala memberi kita taufik dan hidayahnya agar kita benar-benar bisa melaksanakan perintah Allah tadi, melaksanakan zikrullah di hari Jumat ini, yang dimaksud adalah mendengarkan khutbah, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang melaksanakan perintahnya untuk zikrullah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho Allah. Di dalam ayat 10-nya Allah Ta'ala mengatakan, Fa'idha qudiyatis salatu fangtashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa'idha qudiyatis salatu, apabila salat Jumatnya sudah selesai, fangtashiru fil ardi, silahkan kalian kembali bersebaran atau bertebaran atau bepergian di muka bumi ini. Ya bataguna min fadlillah, untuk mencari nafkah, untuk mencari uang. Jadi kalau Jumatannya sudah selesai, silakan bekerja lagi, silakan mencari nafkah lagi. Cuma kata Allah, jangan lupa wadhkurullaha katsiran, selama mencari nafkah, zikrullah yang banyak. La'alakum tuflihun, agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Beruntung di sini maksudnya mendapatkan surga. Jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho Allah. Maka dari ayat ini kita bisa melihat kembali Allah Ta'ala memerintah kita untuk zikrullah setelah Jumatan. Jadi sebelum Jumatan, di hari Jumat kita sudah diperintah segera untuk mendengarkan zikrullah, yaitu mendengarkan khutbah Jumat. Dan setelah Jumatan pun kita lagi-lagi diperintah zikrullah. Pertanyaannya, apakah zikrullah yang pertama tadi atau zikrullah dalam ayat 10 ini masih sama dengan zikrullah ayat 9? Atau masih sama dengan tadi? Zikrullah adalah mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah atau mengucapkan, melafadzkan
Asmaul Husna? Maka di sini para ahli tafsir menerangkan bahwa yang dimaksud dengan wadhkurullaha katsiran dalam ayat 10 adalah dan jalankanlah perintah Allah. Jagalah aturan Allah ketika kamu mencari nafkah. Yang kita tahu dan kita semua tahu bahwa aturan Allah dalam mencari nafkah itu adalah cari yang halal, jauh yang haram. Sehingga dengan kata lain, wadhkurullaha katsiran. Zikrullah yang banyak ketika mencari nafkah. Maksudnya apa? Ingat aturan Allah dalam mencari nafkah. Ingat hanya halal yang boleh diambil. Ingat yang haram harus ditinggalkan. Itu yang dimaksud. Maka oleh karena itu ketika kita mencari nafkah, hati-hati. Jangan yang penting untung. Jangan yang penting dapat uang, dapat penghasilan, tapi perhatikan yang halal dan haram. Hati-hati karena ketika seseorang sudah tidak peduli dengan halal haram, itu ciri orang itu sudah cinta dunia. Dan orang yang cinta dunia kata Allah apa? Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang yang sudah melakukan kedoliman, siapapun yang melakukan kedoliman dan lebih memilih kehidupan dunia, atau kalau bahasa cinta dunia, dan cinta dunia itu ciri utamanya adalah orang yang sudah tidak peduli lagi halal haram ketika mencari nafkah. Itu ciri cinta dunia. Maka bagi mereka kata Allah apa? Fa innal jahima hiyal ma'wa, neraka tempat kembalinya. Jamaah salat Jumat yang sama-sama rahmani Allah. Maka di ayat 10 ini kita bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan zikrullah itu tidak hanya sekedar menyebut kalimat thayyibah, tidak hanya sekedar menyebut asmaul husna, tapi termasuk di dalamnya zikrullah adalah ketika kita melaksanakan perintah Allah menjauhi larangannya. Zikrullah adalah melaksanakan aturan Allah. Di antaranya ketika mencari nafkah, cari yang halal saja. Dan buang yang syubhat, tinggalkan yang haram. Selama kita mencari nafkah, dan kita tahu semua ya, pekerjaan kita sehari-hari itu lebih banyak mungkin ketika mencari nafkahnya. Rata-rata mungkin kita 8 jam sehari mencari nafkah. Bayangkan ketika kita mencari nafkah, dan kita hanya mencari yang halal saja dengan niat supaya mendapat pahala dari Allah Ta'ala, maka selama itu kita sedang zikrullah. 8 jam kita zikrullah. Padahal kalau kita mengucapkan kalimat thayyibah selama 8 jam, mungkin tidak ada yang kuat. Tapi kalau kita mencari nafkah setiap hari, menjalankan aturan Allah, menjauhi yang haram, hanya mencari yang halal, kita sedang zikrullah terus-terusan. Bahkan dalam riwayat lain, Rasulullah SAW mengatakan, orang yang mencari nafkah yang halal itu, fahuwa fi sabilillah, orang itu sedang berada di jalan Allah. Jadi seandainya ada orang yang mati ketika mencari nafkah yang halal, insya Allah dia matinya husnul khotimah. Kenapa? Karena dia mati dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Jemaah salat Jumat yang sama-sama rahmati Allah, hanya kepada Allah kita memohon. Semoga Allah Ta'ala memberi kita semua taufik dan hidayahnya agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa melakukan zikrullah setiap saat. Zikrullah dengan segala macam bentuk dan macamnya. Mulai dari tadi mengucapkan kalimat thayyibah, asmaul husna, mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, juga melaksanakan aturan Allah, hanya mencari yang halal, menjauhi yang haram. Juga jangan lupa mari kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang mendapatkan musibah, tidak hanya mungkin yang di Gaza Palestina saja, tapi juga saudara-saudara kita yang berada di tanah air yang saat ini sedang diuji oleh Allah Ta'ala dengan musibah yang luar biasa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin
اللهم انصر المسلمين في السودان، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنجل المستضعفين المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين منهم على أعدائك أعداء الدين من اليهود، من الكافرين، من المنافقين الظالمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون.